Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah hidup penguasa keturunan Turki Mongol dari wilayah Asia Tengah yang bernama Timur Leng. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai biografi Timur Leng. Seorang penakluk sekaligus penguasa keturunan Turki Mongol dari wilayah Asia Tengah yang lebih dikenal di dunia barat dengan sebutan Tamburlaine atau Tamerlane. Sedangkan dalam versi Persia lebih dikenal dengan nama Timur Eileng atau Temur Delemetur, yang bernama lengkap Amir Timur Khurram Ibnu Taraghai Ibnu Burhul Ibnu Ailagir Ibnu Ijil Ibnu Al-Amir Koracanoyan, atau dikenal juga dengan nama Timur Leng. Ia lahir di dekat kota kecil bernama Kes yang merupakan Sabrias, yang artinya kota yang hijau, yang berada di daerah selatan Samarkand di wilayah Uzbekistan. Dalam bahasa Mongol, timur berarti besi, sedangkan nama belakang Leng atau Lem adalah julukan yang berarti pincang. Ibunya bernama Alan Kufa, dan ibunya ini meninggal sewaktu ia masih kecil. Sedangkan ayahnya yaitu Taraghai adalah seorang bangsawan kecil dari suku Barlas yang menjabat sebagai gubernur Kes keturunan Karacanoyan yang menjadi menteri dan kerabat Jagata yang merupakan putra dari Genghis Khan. Nah, Karacanoyan terkenal di antara kaumnya sebagai orang yang pertama memeluk Islam. Setelah melepaskan diri dari jabatannya sebagai kepala suku, ayahnya memusatkan pikirannya untuk beribadah, dan Timur mendapat bimbingan yang baik dan memperoleh pengetahuan agama dari orang tuanya. Sesekali ia juga menghadiri pengajian di serambi masjid yang merupakan tempat belajar pada waktu itu. Ia juga suka mendengar cerita dari ayahnya tentang kejayaan nenek moyangnya yang dapat menaklukkan berbagai daerah. Seperti halnya orang-orang Tartar, Timur yang masih muda bersemangat untuk mempelajari keterampilan berperang, memegang pedang, dan mempertajam keahlian dalam berkuda. Tubuhnya yang kekar, dadanya yang lebar, anggota badan yang tinggi, matanya yang hitam bergerak pelan, kesemuanya ini menjadikan modal yang dapat membuatnya lebih percaya diri. Di tengah padang rumput yang luas, ia memacu kudanya dengan liar melintasi lembah stepa dan mempelajari cara berburu binatang-binatang liar seperti beruang dan rusa. Tidak hanya mahir dalam kegiatan-kegiatan di luar ruangan, ia juga mempunyai reputasi sebagai pembaca Al-Quran yang tekun. Sifat yang ramah dan mudah bersimpati menjadikannya menarik perhatian para tetua suku. Sebagai pemuda yang muncul sebagai pemimpin di antara rekannya, Arabsyah mendeskripsikan Timur Leng yang kemudian dikutip oleh Justin Marozi dalam bukunya yaitu Timur Leng, Panglima Islam Penakluk Dunia sebagai berikut. Pada masa mudanya dia tumbuh menjadi pemberani, berhati besar, aktif, kuat, sopan, dan berteman dengan putra wazir yang seusia dengannya dan bersama-sama rekannya. Masuk ke lingkungan amir muda sedemikian rupa sehingga ketika pada suatu malam mereka berkumpul di tempat yang sepi dan mengobrol serta bersanda gurau. Menanggalkan semua rahasia dan menggelar obrolan cerita, dia berkata kepada mereka, "Nenekku yang memiliki keahlian dalam meramal dan melihat nasib, melihat visi dalam tidurnya.
yang diartikannya sebagai pertanda bagi salah satu putra dan cucunya yang akan menguasai berbagai daerah dan menundukkan bangsa-bangsa dan menjadi penguasa bintang dan memimpin para raja pada zamannya. Dan akulah orang itu. Oleh karena itu bersumpahlah untuk menjadi pendukungku yang setia dan tidak akan meninggalkanku. Inilah perkataan dari Timur Leng yang diungkapkan kepada teman-temannya ketika masih muda. Kemudian yang selanjutnya yaitu karir Timur Leng dalam militer. Pada saat usianya 12 tahun, Timur sudah menunjukkan keberanian dan bakat militernya yang luar biasa. Dia sudah banyak terlibat dalam beberapa peperangan. Kecekatannya dalam menumpas pemberontak-pemberontak yang ingin mengganggu stabilitas daerah tinggalnya, serta perompak yang ingin menjarah harta masyarakat, mengangkat dan mengharumkan namanya di kalangan bangsanya. Ia kemudian direkrut oleh Amir Kozagan yang ketika itu merupakan gubernur Transoksiana dan diangkat menjadi Mingbasi, yaitu panglima pasukan sebesar 1.000 orang. Pasukan ini yang dijadikan sebagai pasukan penggempur terdepan saat menghadapi peperangan. Timur kemudian dinikahkan dengan cucu Amir, yaitu Al-Zaid Turkhan Khatun, sebagai penghormatan atas dedikasi dan prestasi yang dicapai Timur dalam bidang militer tersebut. Setelah meninggalnya Amir Kozagan pada tahun 1358 Masehi, tidak ada dari keturunannya yang menggantikan posisinya sebagai gubernur Mawarranahar, sehingga kekosongan ini menyebabkan persaingan antara panglima perang dan pemimpin sekaligus yang berambisi untuk menempati posisi tersebut. Dalam situasi seperti ini, Khan Moghul yang bernama Tughluk Timur datang menyerang Mawarranahar dengan tujuan untuk menyatukan Ulus, yaitu wilayah Zagazatai yang terpecah di bawah kekuasaannya. Melihat kekacauan yang sedang terjadi, Timur mengambil keuntungan ketika pamannya yang bernama Haji Bek atau Haji Barlas yang menjadi kepala Khan Barlas dan menguasai lembah Khosrow Dariyah, melarikan diri bersama pengikutnya ke Oxus. Timur membawa pasukan pamannya kembali untuk mencegah pasukan Moghul yang menyerang kampung halamannya. Namun karena menyadari kekuatan musuh lebih besar, Timur tidak mengangkat pedangnya untuk melawan. Akan tetapi ia melakukan sesuatu yang lebih diplomatis, yaitu dengan menawarkan dirinya untuk melayani Khan Moghul. Di depan penguasa Moghul, ia mengaku sebagai kepala suku yang berkuasa di Samarkand. Dia berkata kepada Tughluk Timur, "Kembalilah Tuan ke negeri Tuan dengan kesungguhan, karena di sana Tuan akan menemui satu bahaya, sedangkan di sini dua, satu di depan Tuan dan satu lagi di belakang Tuan." Nah, dengan manuver yang menunjukkan keberanian dan kecerdikannya, Timur berhasil menahan arus laju pasukan Tughluk. Ia pun diundang menghadap Tughluk dan kemudian diberi hadiah berupa jabatan penguasa di kota kelahirannya, yaitu pada tahun 1360 Masehi sebagai Raja Takhlukan, dan dihadiahi putri-putri cantik Raja Cina beserta beberapa selir. Dengan sabar ia menunjukkan kesetiaannya pada penjara yang datang ke negerinya. Nah, Haji Barlas yang melarikan diri ke Oxus mengecam perbuatan Timur yang berdamai dengan musuh dan berniat membunuh Timur yang masih keponakannya sendiri agar kekuasaan di Samarkand dapat dikuasainya kembali. Pertempuran pun tidak dapat dihindari lagi. Namun di antara tentara pasukan Haji Barlas ada yang membelot dan bergabung dengan pasukan Timur. Dalam pertempuran ini Barlas dapat dikalahkan. Timur pun menempati posisi pamannya menjadi kepala kabilahnya yang berada di Samarkand. Setahun setelah pertempuran heroik itu, Tughluk mengangkat putranya yang bernama Ilyas Khoja menjadi gubernur Samarkand, menggantikan Timur, dan Timur sendiri menjadi wazir atau penasihat. Namun karena tidak puas dengan posisinya, Timur memberontak dan membuat kesepakatan dengan kakak iparnya yang bernama Amir Husain untuk mengusir bangsa Moghul dari Mawarranahar. Akan tetapi karena jumlah pasukan mereka yang kalah besar dari pasukan Moghul, akhirnya Timur dan pengikutnya memutuskan untuk mundur dan keluar dari Samarkand. Selama beberapa tahun kemudian, kedua aliansi ini terus-menerus bergerak menjelajahi Asia untuk menghindari pengejaran Khan Moghul. Sebelum akhirnya Timur beserta istrinya tertangkap dan dipenjarakan dalam kandang sapi yang penuh hama selama 2 bulan
yaitu pada tahun 1362 Masehi. Nah, kemudian setelah berkelana untuk beberapa lama, akhirnya Timur kembali pada tahun 1363 dan menghimpun pasukannya dengan suku asing di daerah pegunungan, yaitu suku Turkoman dan beberapa suku yang tidak dikenal namanya. Bersama iparnya yaitu Husain, Timur bertempur untuk membebaskan Samarkand dari kekuasaan bangsa Monggol. Usaha dan perjuangannya pun membuahkan hasil. Orang-orang Monggol terpaksa harus menyingkir dari Samarkand, dan ketika itu Mawar Nahar dapat dibebaskan. Nah, ketika itu Timur segera menjadikan Samarkand sebagai basis kekuatan militernya. Ia membentuk pasukan yang kuat, yaitu dengan melatih tentara yang diambil dari orang-orang Tartar yang ada di Samarkand. Sedangkan di sisi lain, Husain yang bertali keluarga dengan Timur membentuk basis kekuatannya sendiri di kota Balkh yang berada di Afghanistan Utara. Melalui aliansinya, mereka berdua dapat menguasai Transoxiana, dan Timur dapat memanfaatkan popularitasnya dengan baik. Kedermawanannya dalam membagi-bagikan harta rampasan perang mampu memenangkan dukungan dari para amir dan tentara. Ia juga memberikan pajak yang ringan dan menjamin keamanan mereka di wilayahnya, sehingga pengikutnya semakin bertambah banyak. Sedangkan Husain hanya sibuk dengan agenda-agenda besar yang membutuhkan banyak uang, yang akhirnya memaksa ia untuk membebani pajak yang berat terhadap warganya. Dan ketika itu posisi Husain pun menjadi semakin tidak populer, lantaran ia juga tidak memiliki kebijakan yang pro terhadap kaum cendekiawan dan pedagang. Dalam perubahan nasibnya yang pertama, persaingan yang membesar muncul di antara Timur dan Husain. Persekutuan yang dikukuhkan atas dasar pernikahan putus pada saat Al-Jai, yaitu istri Timur, meninggal. Ambisi Timur untuk menjadi penguasa tunggal muncul pada saat itu. Ia berinisiatif untuk menyingkirkan Husain agar memperoleh kekuasaan utama di Mawar Nahar. Timur dan pasukannya bergerak ke selatan mengepung ibu kota Husain di Balkh, diikuti oleh berkas partisipan Husain yang sekarang membelot ke kubu Timur. Hal ini entah dikarenakan mereka dikecewakan oleh Husain atau karena superioritas Timur pada saat itu dapat menguntungkan mereka. Husain sendiri mengamati lawannya bergerak maju dan menembus tembok kota, kemudian berhamburan ke dalam. Menyadari akan kekalahannya sendiri, Husain tunduk dan memohon agar saudara perjuangannya tersebut mengampuni nyawanya, dan ia juga berjanji akan meninggalkan Mawar Nahar. Akan tetapi kepala divisi yang sekarang menjadi kerabat Timur, yaitu Kai Khusrau, tidak dapat memaafkan berbagai macam kekejian yang mereka alami pada rezim Husain. Dengan maksud untuk membalas dendam, mereka pun sepakat untuk memberikan Husain hukuman yang setimpal. Timur sendiri telah beberapa kali menolak eksekusi tersebut, dan Timur akhirnya membiarkan pasukannya untuk menyeret dan membunuh Husain. Setelah menguasai Transoxiana dan Turkistan, Timur menikahi janda Husain, yaitu Sarai Muluk Khonum, yang merupakan putri keturunan Jenghis, yang merupakan khan terakhir yang berada di Mawar Nahar. Nah, Timur sekarang tanpa seorang rival, semua musuhnya telah terusir dengan pedangnya, dan ia berpikir bahwa ini adalah waktu terbaik baginya untuk mengakhiri penguasa bayangan, yang semuanya merupakan penguasa boneka dari keluarga Monggol, untuk kemudian mengukuhkan kerajaannya di Transoxiana di bawah komandonya sendiri. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu penobatan dan pemerintahan Timur di Samarkand. Pada tahun 10 April 1370 Masehi, dengan dukungan yang diberikan pada Kurulati, orang-orang kerajaan berkumpul di Balkh, termasuk bangsawan pada masa Jaghatai, untuk menyaksikan penobatan Timur sebagai penguasa tunggal atas daerah kekuasaan dinasti Jaghatai, sekaligus menandai berdirinya dinasti Timuriyah. Di antara mereka adalah Syekh Muhammad Bayan dari Bani Soldus, kemudian Amir Ol-Jaitu dan Amir Kai Khosru dari Bani Khotlan, dan ada juga Amir Daud dari Bani Duglat, kemudian Amir Sarbirai dari Bani Jerai, dan ada juga Amir Jaku dari suku Birlas, dan ada juga Amir Zindi Hasam, dan masih banyak kepala suku lainnya. Seperti para penguasa-penguasa lainnya, langkah pertama yang dilakukan oleh Timur setelah penobatannya sebagai Amir di Samarkand adalah menata struktur pemerintahannya dan menyelesaikan konflik politik yang muncul.
Dalam memerintah, Timur didukung oleh elit muslim setempat termasuk Syekh al-Islam yang berada di Samarkand dan kalangan sufi. Selain menjadi penasihat spiritualnya, mereka juga bertugas menjadi hakim, diplomat, dan tutor bagi kaum bangsawan. Sedangkan para pengikutnya masuk dalam jajaran tentara militer. Dan Timur juga mengangkat putra dan cucunya sebagai gubernur-gubernur proporsional. Akan tetapi dengan penuh kewaspadaan, ia membatasi kekuasaan mereka dengan terus-menerus mengadakan pergantian beberapa jabatan gubernur. Dan mereka melantik beberapa jenderal dan pengumpulan pajak yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Di dalam pemerintahan, Timur menerapkan sistem hukum yang mengadopsi dua tradisi, yaitu tradisi Mongol, yaitu Undang-Undang Ilyasa, dan syariat agama Islam. Secara terus-menerus ia mempertahankan kedua sistem tersebut, menarik berbagai hal dari keduanya, baik dalam hal militer maupun pengaturan politik domestik, serta ketika melakukan pesta ataupun pernikahan. Timur lebih sering mengikuti ajaran Ilyasa, sementara itu dalam administrasi politik, terutama dalam hal pajak, Timur lebih mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Setelah menyelesaikan stabilitas dalam negeri, sekarang ia berniat untuk mengembalikan kejayaan tanah yang diwariskan oleh Genghis Khan kepada putra keduanya, yaitu Saghatai yang terpecah karena pusaran konflik. Pertama-tama ia menembus jantung Asia Tengah, lalu kemudian Persia, dan ia menyerang Moghul di bagian timur dan Khawarizmi di bagian barat. Ia memimpin ekspedisi pertamanya dengan membawa pasukan besar yang sangat mengesankan. Termasuk di dalamnya ada pasukan Koro-Unas, yaitu pasukan terbesar di Chagatai, melawan pemimpin Moghul yang menggantikan Ilyas Khoja yang bernama Komaruddin. Tidak ada kemenangan dalam ekspedisi pertamanya, meskipun pasukan Timur cukup sukses membawa pulang hasil jarahan, dan Komaruddin tetap menjadi gaguhan selama sekian tahun setelahnya. Dan pada tahun 1372 Masehi, Timur mengirimkan surat penuntutan kembalian wilayah Saghatai kepada Husain Sufi yang merupakan pemimpin Khawarizmi. Akan tetapi ketika itu Husain Sufi malah memberikan tantangan untuk berperang, dan Timur memimpin pasukannya bergerak ke utara, sehingga ketika itu kemudian kota Khat dijarah dan dibakar, serta kaum laki-lakinya disembelih, sedangkan para istri dan anak perempuannya dijebloskan ke dalam perbudakan. Meski terus melawan, Husain Sufi akhirnya kalah dan mundur ke Urgas hingga akhirnya meninggal dunia. Meninggalnya Husain Sufi digantikan oleh adiknya, yaitu Yusuf Sufi. Nah, ekspedisi kedua Timur dilanjutkan pada tahun 1373 Masehi. Akan tetapi penyerangan kali ini tidak ada perlawanan yang berarti. Tidak seperti kakaknya Husain, Yusuf Sufi tunduk dan mengakui keperkasaan Timur serta menawarkan kesepakatan, yaitu menikahkan anak Husain, yaitu Khonzanda, dengan putra sulung Timur, yaitu Zahagir, dan Khawarizmi Selatan diserahkan ke tangan Timur. Namun pada tahun 1378 Masehi, Timur mendapat kabar bahwa Yusuf Sufi mengingkari kesepakatan dan memulai pemberontakan untuk memperoleh kembali kemerdekaannya. Tidak mau menerima pertentangan apapun, Timur bergerak membawa pasukannya mengepung kota Urges, dan Yusuf yang putus asa mengirim pesan mengajak Timur duel di ladang terbuka untuk membuktikan siapa yang lebih tangguh di antara mereka. Dan ketika itu Timur datang untuk menerima tantangan itu. Yusuf Sufi yang tidak menduga kalau Timur akan memenuhi tantangannya bersembunyi di dalam kamarnya. 3 bulan setelahnya Yusuf jatuh sakit dan meninggal, dan kota Urgas akhirnya jatuh ke tangan Timur. Ia kemudian mulai menyusun rencana untuk mewujudkan ambisinya menjadi penguasa besar. Ia ingin mengulang kembali kesuksesan yang telah diukir oleh pendahulunya dan berusaha untuk menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Ia berkata, "Jika hanya ada satu Tuhan yang berkuasa di langit, maka di dunia pun hendaknya satu raja pula yang berkuasa." Dan ketika itu ia mengatakan bahwasanya orang yang berhak menguasai adalah dirinya. Pada Desember 1404, Timur hendak menginvasi dinasti Ming yang berada di Cina dan mempersiapkan serangan dengan target eksekusi di musim semi. Namun dia terserang penyakit ketika berusaha mencapai Cina akibat musim dingin saat berada di kawasan Sirdaria. Dan ketika itu dia meninggal dunia dalam usia 68 tahun pada tanggal 19 Februari 1405 yang berada di Fars sebelum sempat mencapai perbatasan Cina.
Sebelum meninggal, Timur memutuskan membagi daerah kekuasaannya bagi anak serta cucunya yang selamat dalam pertempuran. Nah, jenazahnya kemudian dibalsem dan dibaringkan dalam peti kayu eboni dan dibawa ke Samarkand untuk dimakamkan di mausoleum yang kini bernama Guri Amir. Demikian sejarah singkat mengenai Timur Leng yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.